1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendy Eka Dharma, NPM 522 1611019. Nama saya Maulana Malik Syarifudin, NPM 52116111020. Nama saya Rayhan Alfirdausi Rojak dengan NPM 52216111029. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan tentang kasus inkonstitusi yang terjadi di Indonesia. Kami mengambil kasus inkonstitusi tentang Undang-Undang KPK yang dirubah pada tahun 2019. Yang pertama, penjelasan. Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 adalah undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-undang ini disahkan pada 17 September 2019 dan mulai berlaku pada 17 Oktober 2019. Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 membuat beberapa perubahan terhadap Undang-Undang KPK sebelumnya yang dianggap kontroversial oleh masyarakat dan aktivis anti korupsi. UU KPK yang diubah pada tahun 2019 dianggap sebagai kasus inkonstitusional karena perubahan tersebut dianggap merusak independensi KPK dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ada beberapa poin perubahan Undang-Undang KPK yang menjadi perdebatan. Poin-poin perubahan Undang-Undang KPK yang dianggap kontroversial. Yang pertama, pengaturan penyadapan dan penyelidikan. Perubahan UU KPK mengharuskan KPK meminta izin kepada lembaga terkait seperti Mahkamah Agung dan Kepolisian untuk melakukan penyadapan, dan untuk penyelidik hanya boleh dari kepolisian. Ini dipandang akan cukup menyulitkan dan keterbatasan bagi KPK. Yang kedua, KPK bukan lagi lembaga pemerintah independen. KPK yang awalnya adalah lembaga ad hoc independen yang bukan dari bagian pemerintah, sedangkan dari revisinya adalah KPK menjadi lembaga pemerintah, bukan lagi lembaga negara independen atau tidak berdiri sendiri bergabung ke pemerintah ke dalam ranah eksekutif. Dan yang ketiga, KPK diawasi Dewan Pengawas. Perubahan UU KPK mengatur pembentukan Dewan Pengawas KPK yang dianggap dapat menimbulkan konflik kepentingan dan merusak independensi KPK. Dewan Pengawas KPK ini terdiri dari DPR, pemerintah, dan orang-orang yang diangkat oleh presiden yang memiliki kepentingan politik dan bisnis tertentu. Ya, untuk beberapa pasal yang dilanggar dalam UUD 1945 ada pasal 20A UUD 1945. Pasal ini mengatur tentang pengaturan lembaga negara dan independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Perubahan UU KPK yang mengatur pembentukan Dewan Pengawas KPK dianggap melanggar pasal ini karena Dewan Pengawas KPK dianggap tidak independen dan dapat dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Lalu yang kedua ada pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Pasal ini mengatur tentang hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Perubahan UU KPK yang membatasi kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan dan penggeledahan dianggap melanggar hak asasi manusia untuk dilindungi dari tindakan korupsi. Lalu yang ketiga ada pasal 28 ayat 1 UUD 1945. Pasal ini mengatur tentang hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan bijaksana. Perubahan UU KPK yang mengatur pembentukan Dewan Pengawas KPK dan membatasi kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan dan penggeledahan dianggap melanggar hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan bijaksana. Kemudian ada bagian dampak Undang-Undang KPK yang diubah pada tahun 2019. Yang pertama, melemahkan independensi dan kewenangan KPK, pembentukan Dewan Pengawas KPK, dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Undang-Undang KPK yang diubah dapat membatasi kewenangan dan independensi KPK dalam memberantas korupsi. Hal ini dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi dan memperlemah citra KPK sebagai lembaga yang independen dan profesional. Yang kedua ada menurunkan efektivitas dan efisiensi KPK dalam pemberantasan korupsi. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang KPK yang diubah dapat membatasi kewenangan dan akses KPK dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi KPK dalam pemberantasan korupsi. Yang ketiga, meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia. Penggunaan teknologi interception atau penyadapan dalam Undang-Undang KPK yang diubah dapat meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia, seperti hak atas privasi dan hak atas kebebasan berpendapat. Untuk yang terakhir, kesimpulan perubahan Undang-Undang KPK pada tahun 2019 menghadirkan kontroversi dan kritik dari berbagai kalangan. Kontroversi dan kritik tersebut menunjukkan bahwa perubahan UU KPK pada tahun
2019 memerlukan perhatian dan tindakan dari berbagai pihak untuk memperbaiki situasi tersebut, terutama dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan memperbaiki sistem hukum di Indonesia secara keseluruhan. Tuh 2 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.